Kalau kita lihat berita hari ini, Timur Tengah itu kesannya rumit banget ya, penuh konflik. Tapi pernah kepikiran gak sih gimana semuanya ini bermula? Nah, hari ini kita bakal telusuri gimana ceritanya Amerika Serikat yang awalnya cuma punya satu titik kecil di peta, sekarang malah jadi pusat dari jaringan konflik yang kompleks ini. Oke, kita akan bedah ceritanya dalam 5 babak. Kita akan lihat gimana urusan yang awalnya cuma soal minyak, dalam 100 tahun bisa jadi serumit ini. Oke, babak pertama. Coba bayangin ini tahun 1930-an. Awal cerita ini tuh bukan soal perang loh, tapi soal bisnis. Kehadiran Amerika di sana itu benar-benar cuma satu titik kecil. Kayak orang taruhan besar di tengah gurun pasir yang nggak ada apa-apanya. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Awalnya cuma izin eksplorasi, beberapa tahun kemudian ketemu minyak. Dan nggak lama setelah itu, pemerintah AS langsung bangun pangkalan militer di sana. Semuanya ini ya karena satu hal, janji kekayaan dari emas hitam. Tapi yang menarik di sini adalah, ini kan kemitraan yang aneh banget. Di satu sisi, ada gaya hidup Amerika, rumah ber-AC, bioskop, bahkan alkohol. Di sisi lain, ada kerajaan yang super religius dan konservatif. Nah, benturan budaya inilah yang dari awal udah jadi sumber ketegangan. Oke, kita maju ke tahun 50-an. Di sini, permainannya berubah. Isunya bukan lagi cuma soal minyak. Ada konflik global baru yang bikin Amerika punya kepentingan yang jauh lebih besar di kawasan itu. Jejak Amerika jadi makin lebar. Sekarang mereka nggak cuma ngurusin minyak, tapi juga berusaha membendung pengaruh Soviet. Mereka sampai ikut campur menggulingkan pemimpin Iran dan mulai menjalin aliansi kuat sama Israel. Keterlibatan mereka jadi makin dalam dan menyebar kemana-mana. Nah, perlu diingat, semua tindakan ini pasti ada akibatnya. Dan seringkali akibatnya itu nggak terduga. Bahkan bisa jadi bumerang yang ironis banget. Dan contoh paling pas buat efek bumerang ini adalah kisah Usama bin Laden. Coba kita lihat. Ayahnya itu kontraktor yang bangun fasilitas minyak dan pangkalan militer AS di Arab Saudi. Tapi justru karena itu, Usama muda jadi benci banget sama pengaruh setan besar ini. Ironisnya, dia lalu pergi ke Afghanistan buat melawan Soviet, di mana dia malah gabung sama pejuang yang coba tebak, didukung sama AS. Setelah Soviet kalah, dia mendirikan Al-Qaeda, justru untuk menyerang balik pengaruh adidaya yang dulu sempat jadi sekutu tak langsungnya. Jadi ya, untuk melawan musuh bebuyutan mereka, Uni Soviet, Amerika Serikat pakai strategi klasik, perang proksi. Mereka nggak turun tangan langsung, tapi malah membiayai pihak lain untuk berperang. Dalam kasus ini, para pejuang di Afghanistan. Tapi keputusan ini, seperti yang dibilang di sini, itu ibarat bom waktu. Sesuatu yang beberapa dekade kemudian bakal balik menghantui mereka. Nah, ini titik baliknya. Waktu Irak mengancam Arab Saudi, Bin Laden nawarin para pejuangnya buat bantu. Tapi apa jawaban Saudi? Mereka malah bilang, di Kuwait nggak ada gua, sindiran buat taktik gerilya, dan mereka lebih milih minta tolong ke sekutu yang jauh lebih kuat, Amerika Serikat. Penolakan inilah yang jadi pemicu eskalasi berikutnya. Kemarahan Bin Laden memuncak, yang akhirnya berujung pada serangan 9/11. Dan setelah serangan itu, AS mengubah total strateginya. Dari yang tadinya main di belakang layar, sekarang mereka terjun langsung ke perang besar yang mengubah nasib sebuah negara. Bahkan beberapa jam setelah menara WTC runtuh, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld udah nulis memo. Kita harus ngebom sesuatu yang lain, biar kelihatan kita ini kuat. Dan sesuatu yang lain itu, seperti yang kita tahu, ternyata adalah Irak, negara yang sama sekali nggak ada hubungannya sama serangan 9/11. Di depan publik, narasi yang dibangun itu jelas. Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Nggak ada keraguan sama sekali, kata mereka. Ini dijual sebagai sebuah kepastian mutlak. Tapi, di balik layar, ceritanya beda. Sebuah memo rahasia dari intelijen Inggris bocor dan isinya, AS sedang merekayasa data intelijen agar sesuai dengan keputusan yang sudah mereka ambil. Jadi, keputusannya dulu, baru cari-cari alasannya. Dan akibat dari intelijen yang direkayasa ini, perang, pendudukan selama 1 dekade, dan perkiraan korban jiwa mencapai 500.000 orang. Dan senjata pemusnah massal itu tidak pernah ditemukan. Ini membawa kita ke era sekarang. Era invasi besar-besaran mungkin udah lewat. Tapi bukan berarti konfliknya selesai. Justru konfliknya bermutasi jadi bentuk baru yang lebih rumit dan nggak kalah merusak. Bentuk baru itu adalah perang proksi. Apa itu? Ya pada dasarnya, ini adalah konflik di mana dua kekuatan besar nggak saling serang secara langsung. Mereka pakai pion atau pihak ketiga buat bertarung atas nama mereka.
Dan di Timur Tengah saat ini, perang dinginnya terjadi antara Iran dan sekutunya melawan Arab Saudi dan sekutunya. Masing-masing punya tujuan dan proksi sendiri. Dan medan pertempurannya, negara-negara seperti Yaman, Suriah, dan Lebanon, yang akhirnya jadi korban tragis dari perebutan pengaruh yang lebih besar ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, semua ini berawal dari satu titik kecil di gurun 100 tahun yang lalu. Tapi intervensi selama puluhan tahun telah mengubah titik itu jadi peta konflik yang sangat luas dan kusut. Pertanyaannya sekarang setelah semua ini, jalan keluarnya itu seperti apa? Kayaknya nggak ada lagi jawaban yang mudah.